Bapa, memberikan hati kami yang paling baik Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk memuji-Mu ya Bapa pada pagi hari ini ya Bapa. Semua hanya karena anugerah-Mu ya Bapa, kami boleh ada di sini ya Tuhan. Seberapa kami yang ada ya Bapa, biarlah Engkau yang memimpin ibadah ini ya Tuhan dari awal sampai akhir ya Bapa. Biarlah Engkau juga menjamah jemaat-jemaat-Mu yang hadir ya Tuhan melalui Zoom dan juga yang ada di onsite ya Bapa. Biarlah mereka ya Tuhan mengalami sukacita ya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Mengalami kesembuhan ya Tuhan, mengalami penyertaan-Mu Tuhan. Mereka mengalami ya Tuhan sendiri ya Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Manakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari nyanyikan lagi dari awal dengan iman kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita katakan lagi dengan iman. Bukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan
tinggalkan Tuhanmu. Jangan pernah kau tinggalkan Dia. Jangan pernah, Yesus. Oh, we love you, Lord. We love you. We love you. We love you, Lord. Yes, glory to your name. Oh, yes, Tuhan. Yesus, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya, Yesus, terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Lord. Terima kasih. Engkaulah satu-satunya. Engkau satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Bapa. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita nyanyikan sekali lagi, satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, amin. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, amin. Sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita, karena Dia hanya Dia satu-satunya yang kita harapkan. Amin. Karena Dia sumber berkat, sumber kedamaian, dan sumber kehidupan bagi kita semua. Amin. 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 Yang percaya boleh angkat tangan. Haleluya. Haleluya. Masih ada sukacita saudara? Amin. Katakan sukacita ada di dalam, ada di tengah kita pada pagi hari ini. Ke kanan kiri kita. Amin. Amin. Haleluya.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Tunggu sebentar. Saya lihat kayaknya masih pada loyo. Ayo yang di rumah boleh bangkit berdiri. Sukacita surga. Haleluya. Siapa yang melihat ada sukacita surga di dalam hidup kita? Amin. Amin. Lebih semangat lagi. Amin. Kita menyanyi untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Yes. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Angkat tangan kita, katakan haleluya. Amin. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita. Sukacita surga nyata. Sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Kita mau nyanyi glory. Glory untuk Tuhan kita, amin. Mari kita angkat tangan kita. Kita bersorak-sorai pada pagi hari ini. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey serukan, bawa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey hey, bawa Yesus Sang Raja.
kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, Tangannya di atas, glory, mana? glory bagi Sang Raja. Puji dia, glory bagi Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, nyanyi glory, Amen. glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, nyanyi glory, oh glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita sekali lagi yang lebih meriah lagi. Amin. Haleluya. Saya undang untuk Pastor Teki untuk doa persembahan. Jemaat boleh. Belum doa persembahan, ada satu ayat firman Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita doa persembahan. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Pada pagi hari ini kami membawa persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, buah sulung di hadapan Engkau Tuhan. Melalui transfer bank ataupun yang lainnya Tuhan. Berkati, kuduskan persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu Bapa. Berkati tangan-tangannya sudah memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pakai kami lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami dan kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Thank you Pastor Teki. Selama memberi kita akan menyaksikan news. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya Clara akan membawakan Ephata News untuk minggu ini. Untuk mendukung pelayanan Ephata Church, persembahan dan perpuluhan dapat diberikan secara langsung atau melalui transfer bank ke rekening berikut ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Raya Ephata pada setiap hari Minggu. Untuk ibadah pertama pada jam 10 pagi waktu Sydney atau jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah kedua pada jam 1 siang waktu Sydney atau jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti doa malam pada setiap hari Senin dan Rabu pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat. Untuk Bapak dan Ibu, jangan lupa ya untuk mengajak anak cucu untuk mengikuti Kids Ministry Online yang diadakan pada setiap hari Selasa pada jam 5 sore waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam waktu Sydney. Untuk memperdalam pengetahuan kita akan firman Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Bible Study pada setiap hari Jumat pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Ephata Praise and Worship pada setiap hari Sabtu pada jam 7 pagi waktu Indonesia Barat.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi website kami atau menghubungi langsung nomor berikut ini. Saya Clara, sekian Efata News untuk minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Pastor Pipi untuk memimpin kita di dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati untuk doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapak, kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk berkumpul dan untuk saling mendoakan satu sama lain. Terima kasih Tuhan pagi yang indah ini yang telah Kau berikan kepada kami. Bapak, sebelum kami menaikkan doa syafaat kami, Bapak, firman-Mu berkata di 1 Timotius 2 ayat 1-3, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Bapa, kami mau berdoa khususnya bangsa Indonesia. Berkati Bapak Presiden Indonesia Prabowo beserta jajaran kabinetnya Tuhan. Berikan Bapak Presiden Prabowo dan jajaran kabinet pemerintahannya hikmat agar bisa memimpin bangsa Indonesia dengan benar dan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, sehingga apapun keputusan yang diambil itu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengklaim firman-Mu Tuhan. Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kotamu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan-Mu. Bapa, kami mau berdoa bangsa Australia. Kami bersatu hati untuk bangsa Australia Tuhan. Kami percaya bangsa Australia adalah bangsa kesayangan-Mu, adalah bangsa kepunyaan-Mu Tuhan. Berkati Perdana Menteri Anthony Albanese beserta jajaran kabinetnya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati pemerintahannya, kabinetnya. Tuhan berkati juga Tuhan, Engkau berikan Bapak Anthony Albanese hikmat, roh takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Juga kami berdoa Tuhan, berkati juga alam Australia, yaitu darat, laut, dan udara Tuhan. Tutup bungkus bangsa Australia dengan darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari hal-hal buruk, jauhkan dari hal-hal jahat. Apapun itu kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bapa, biarlah kasih anugerah-Mu tercurah untuk bangsa Australia yang belum mengenal Engkau ya Bapa, supaya mereka juga bisa merasakan kasih Bapa yang abadi dan kekal. Bapa, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia dan hamba-hamba Tuhan yang ada di Australia Tuhan. Berkati para pendeta, berkati para pelayan-pelayan Tuhan, dan juga berkati para pekerja-pekerja di gereja, dan para misionaris yang sedang bertugas di ladang Engkau Tuhan, dan para misionaris yang sedang dieksekusi Tuhan. Tutup bungkus mereka semua dengan darah-Mu Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan. Berikan mereka juga sukacita dan penghiburan Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa-bangsa yang sedang mengalami perang Tuhan, yaitu bangsa Ukraina dan Rusia, begitupun India dan Pakistan. Kami percaya, kami serahkan bangsa-bangsa ini ke dalam tangan Engkau. Kami percaya Bapa, Engkau yang berdaulat dan berkuasa terhadap bangsa-bangsa tersebut. Kasih-Mu dan damai sejahtera dari Bapa tercurah untuk bangsa Ukraina, Rusia, India, dan Pakistan. Bapa, firman-Mu berkata, Mazmur 2 ayat 8, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusaka-Mu, dan ujung bumi menjadi kepunyaan-Mu. Kami berdoa untuk 7 benua Bapa, benua Asia, benua Afrika, Australia, Antartika, Eropa,
Amerika Utara dan Amerika Selatan. Bapa, berkati jiwa-jiwa yang ada di 7 benua. Biarlah kasih anugerah-Mu tercurah di 7 benua. Ada keselamatan, perlindungan, dan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami menaikkan doa khusus bagi Gembala sidang kami, Bapak Lim Jimmy beserta istrinya Ibu Neni dan anaknya Rafael. Tuhan, terima kasih Engkau telah panggil mereka dan utus mereka di tengah-tengah kami, Tuhan. Dan Engkau mengutus mereka dan melayani mereka di ladang-Mu, Tuhan. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan dan keberanian, juga kesehatan dan perlindungan dari segala bahaya dan hikmat dalam setiap keputusan yang mereka ambil, Tuhan. Dan biarlah penyertaan-Mu selalu menyertai mereka, serta semangat dalam memberikan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Berkati rumah tangga mereka, Tuhan. Tutup bungkus semua, Tuhan, pekerjaannya mereka dan ministry mereka dengan darah Engkau, Bapa. Kami juga memohon berkat dan hikmat, Tuhan, bagi para pastor, bagi para pelayan dan pekerja yang ada di Ephatha Sydney maupun Malang. Berikanlah mereka kelembutan dalam membimbing dan memberikan mereka kasih yang melimpah dalam setiap pelayanan mereka. Kiranya mereka selalu dipenuhi Roh Kudus dan menguatkan jemaat yang mereka layani. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Thank you Pastor Pepi. Mari jemaat yang kasih, kita akan mempersiapkan hati untuk firman Tuhan. Kita akan bawakan nyanyikan pujian ini. Haleluya Yesus. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia.
Tuhan, berkali-kali Kau menolong. Yes, berkali-kali Kau menolong kami Tuhan. Yes, Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Dalam rasa Sakit Engkau ada Tuhan Yesus. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong kami. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Dalam lembah gelap berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kami mempunyai Tuhan yang setia. Dalam segala hal kami selalu gagal. Bahkan dalam masalah pun kami selalu gagal. Kami tidak berharap, kami tidak berdoa. Bahkan kami menyalahkan Tuhan. Kami menyalahkan orang-orang sekeliling kami. Tapi Engkau Tuhan yang selalu setia. Terima kasih Tuhan. Kami ada saat ini karena anugerah-Mu. Bukan karena apa yang kami lakukan, tapi karena anugerah-Mu semata-mata. Untuk itu karena anugerah-Mu ya Bapa, berbicaralah kepada kami. Ungkapkan isi hati-Mu Tuhan. Karena firman-Mu ada pelita buat kaki kami melangkah. Firman-Mu kekuatan kami. Dan firman-Mu juga yang akan membuat kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus. Karena tanpa Engkau kami tidak akan mengerti firman yang kami dengar. Ajarlah kami, karena Engkaulah pengajar kami. Dan kami juga sangat menyadari bahwa firman-Mu akan menemplah kami. Firman-Mu akan mengoreksi kami. Untuk itu kami butuh juga Engkau ya Allah Roh Kudus. Hiburlah kami, supaya pada saat kami dikoreksi, kami tidak marah, kami tidak tersinggung, tapi kami bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari kemarin. Kami juga mau imani saat ini, setiap firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuh kami mau imani saat ini, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, kami yang sakit saat ini, sudah disembuhkan karena firman-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mau sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, dan di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua katakan amin. Haleluya. Shalom semua. Silakan duduk. Yang sudah duduk silakan pasang seatbeltnya. Puji Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang iman bukan menyangkal kenyataan, tapi mempercayai janji Tuhan. Karena dalam perjalanan hidup kita selalu melihat orang-orang yang beriman, orang-orang yang luar biasa. Tapi seringkali kita menyadari bahwa dalam setiap perkataan mereka, setiap perbuatan mereka, mereka juga menyangkali keadaan yang ada. Kalau kita tanya, halo apa kabar? Walaupun sakit, walaupun kurang baik, selalu jawabnya baik. Kenapa jawabnya baik? Perkataan iman pastor. Kenapa baik?
Karena itu perkataan iman saya, jadi semua baik apa adanya, ya kan? Tapi kenyataannya gak ada yang baik. Kita lihat saudara, kita akan baca firman Tuhan. Ibu Chen akan baca buat kita di Roma pasal 4. Ibu Chen baca buat kita Roma pasal 4 ayat 18 sampai yang ke-25. Ibu Chen, buka Ibu Chen. Paling kiri. Bawah. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Chen. Jadi Roma 4 ayat yang ke-19 mengatakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Jadi Roma pasal 4 ayat 19 ini Rasul Paulus menggambarkan iman Abraham bukan sebagai imajinasi kosong dan bukan juga sebagai sesuatu yang mengangan-angankan, tetapi menggambarkan suatu realitas kenyataan yang ada. Bahwa Abraham 100 tahun, bahwa Sarah rahimnya sudah tertutup, itu kenyataannya. Ya, tetapi sebagai orang percaya, ya Abraham harus kokoh menunjukkan apa yang ia imani. Amin. Jadi banyak orang berpikir bahwa iman itu adalah menolak kenyataan. Banyak orang berpikir iman itu adalah menolak kenyataan. Seolah-olah orang beriman itu harus menutup mata terhadap fakta keadaan yang ada. Tetapi iman sejati menurut Alkitab justru melihat kenyataan dengan jujur. Amin. Namun tetap memilih percaya kepada janji Tuhan. Saya mempelajari banyak hal. Ternyata juga di zaman dulu saudaraku, para cendekiawan, filsuf-filsuf yang ada, filsuf orang Kristen, mereka berusaha menggali kebenaran firman Tuhan. Apakah Alkitab ini masih relevan? Apakah Alkitab ini benar firman Tuhan? Jadi orang-orang itu mencari dan menggali. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Gagal artinya mereka menyangka tidak ada Tuhan. Nah, di sini saya mempelajari ternyata apa yang didapatkan oleh Immanuel Kant. Dia berkata bahwa dia seorang filsuf dari Jerman. Dia berkata bahwa akal manusia ada batasnya. Tetapi iman itu melampaui batas. Jadi arti kata bahwa jika sesuatu logika tidak berjalan lagi, saudara butuh iman yang melampaui logika itu. Kadang-kadang kalau saudara bayangkan saudara lagi berjalan di depan Laut Merah, di belakang masalah sedang mengejar saudara. Saudara butuh iman
Nah, itu menurut Immanuel Kant. Begitupun dengan Alvin Platinga. Alvin itu mengatakan bahwa percaya kepada Tuhan itu masuk akal. Jadi beriman kepada firman Tuhan itu masuk akal. Walaupun kita tidak selalu bisa membuktikannya. Amin. Seperti ia berkata kita percaya, kita nggak bisa buktikan kalau besok matahari terbit lagi di sebelah timur. Tapi kita tetap percaya. Nah itu menurut Alvin Platinga menggambarkan bagaimana filsuf Kristen ini mensupport firman Tuhan. Tapi banyak hal yang terjadi juga saudaraku. Seperti kita bisa melihat bahwa ada juga filsuf-filsuf yang lain, misalnya Karl Marx. Dia berkata bahwa agama itu candu, membuat orang kehilangan akal. Begitupun dengan Jean Sartre. Sartre ini mulai berkata bahwa agama itu membuat manusia menjadi lemah, menjadi bodoh. Jadi banyak hal yang terjadi, bahkan dia mengatakan Tuhan itu nggak ada. Nggak ada artinya dalam realita, bukan literaturnya nggak ada. Tetapi jika manusia itu bisa berdiri sendiri tanpa berharap kepada Tuhan, berarti Tuhan itu nggak ada. Tapi hal yang sangat menarik sekali yang bisa kita dapatkan dari Paul Tillich, dia mulai mengajarkan bahwa kita butuh namanya iman. Dia banyak mengajarkan bahwa pada saat orang-orang mulai hidup di kota-kota besar, kota-kota kecil, mereka terjepit dengan situasi ekonomi, terjepit dengan segala hal. Justru karena kita terjepit, karena kita dalam penderitaan, dalam sakit penyakit, kita terjepit dalam ekonomi kita. Justru dalam keadaan itu iman nyata. Amin. Jadi arti kata bahwa mereka sudah menggali, meneliti apa yang terjadi mengenai iman dan realiti yang ada. Jadi sebagai orang percaya kita saat ini, kita belajar bahwa iman itu tidak menyangkali keadaan. Karena Abraham sendiri, Alkitab mencatat, Abraham sendiri 100 tahun. Sarah sudah tertutup kandungannya. Secara kenyataan realita, hal itu nggak akan mungkin terjadi. Abraham mengakuinya, tapi Abraham tetap beriman. Amin. Nah kita lihat saudara poin yang pertama, iman mengakui realita. Ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Abraham tidak menutup mata terhadap fakta tubuh yang sudah tua. Ia tidak naif tapi juga tidak pesimis. Amin. Jadi iman bukan menyangka, deny realita yang ada. Tetapi respon atas realita atau kebenaran firman Tuhan. Jadi seringkali saudara dan saya pada saat kita mau beriman, kita mulai beriman. Kita ke dokter bilang Bapak sakit kolesterol tinggi. Bapak sakit diabetes tinggi. Bapak harus minum obat ini. Bapak harus minum obat ini. Saudara berdiri dan saudara katakan, no way dokter, saya punya Yesus. Nah, gak ada yang salah. Saya cukup berdoa saja. Gak ada yang salah. Tapi dalam kenyataannya, report kesehatan mencatat saudara punya masalah dalam kesehatan. Saudara anggap Tuhan itu penyembuh, benar. Gak ada yang salah. Ya kan? Ini seringkali saudara ngalamin dalam kehidupan hari-hari. Karena saudara punya Tuhan, saudara beriman. Jadi saudara katakan, dokter saya gak butuh obat lagi. Saya percaya Tuhan penyembuhku. Benar. Gak ada yang salah. Paul Tillich menghargai saudara. Bahkan filsafat yang lain menghargai. Ku cari mereka yang tadi menyangkal kayak Karl Marx. Agama itu candu.
membuat orang kehilangan akal sehat. Jadi pada saat kita menyadari kita ini mengalami sesuatu gangguan dalam kesehatan, jika dokter menawarkan saudara harus minum obat, saudara harus terapi, saudara harus treatment, itu realita yang ada. Tuhan memakai dokter medis yang ada untuk bisa membantu saudara dan saya. Amin. Justru dalam keadaan itu kita harus mengerti. Seperti Abraham. Tuhan, saya ini kan sudah tua. Iya kan? Kalau saudara baca, Abraham bilang, apakah aku masih birahi lagi? Saudara pikir Ishak lahir dari kandungan Sarah itu seperti dikandung oleh Roh Kudus, lahir begitu saja? Harus kerja keras, tau enggak? Yang percaya angkat tangan juga loh. Harus kerja keras. Tapi Alkitab mencatat, apakah aku masih birahi? Iya kan? Jalan aja udah pakai walker, pakai tongkat. Ini lagi musim dingin, sakit sana, sakit sini. Ini kan lihat kalau mereka musim dingin kayak Novi tadi udah ada di Eskimo, dia udah lilit-lilit. Iya kan? Nah itu realita. Bahkan Abraham bilang, Sarah bilang, apakah aku masih birahi? Karena Ishak lahir itu bukan seperti kayak Tuhan Yesus tiba-tiba dikandung oleh Roh Kudus. Tapi harus ada kerja keras. Oh jaga lutut juga katanya, itu kata Pak Asta, itu seniornya kita saudara. Kalau lutut kurang kuat. Nah ini artinya bahwa kita mengerti. Abraham menyadari keadaannya dia. Tapi bagaimana mungkin Tuhan berjanji mempunyai keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Sedangkan realita keadaan kenyataan yang ada umurnya tidak memungkinkan. Sama seperti saudara dan saya. Jika kita sakit, dokter menganjurkan saudara minum obat. Saudara beriman, minumlah obat. Amin. Kalau saudara nggak minum obat juga nggak apa-apa. Saudara pasti ke surga. Tapi bedanya saudara cepat. Jalan tol. Iya toh? Saudara mau ke surga nggak? Wih, Ibu Lina diam aja. Ibu Lina mau ke surga nggak? Mau jalan tol atau mau jalan biasa lampu merah? Kalau mau jalan tol, dokter suruh jangan minum obat. Saudara stop, jangan minum obat. Saudara tetap beriman. Oh, lewat tol harus bayar teks. Saudara kan ke sorga, iya kan? Pasti karena iman yang menyelamatkan. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, kita harus mengerti ada realiti yang ada. Jika Tuhan berbicara, jika kita mengalami sesuatu dan satu saat dengan sendirinya, jika keadaan itu memungkinkan dengan sendirinya, Tuhan bekerja dengan keadaan yang ada. Sehingga saudara akan berhenti obat, saudara pasti berhenti obat. Tapi jangan nekat berhenti karena saudara punya iman. Ya. Nah, kita terus lagi. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa mungkin realita hari ini berkata ekonomi sulit, hubungan keluarga rusak, atau kondisi tubuh lemah. Tapi saudara jangan menyangkal keadaan itu, karena itu realita. Tapi yang saudara lakukan saat ini, jangan biarkan itu menentukan akhir dari cerita saudara. Amin. Jangan itu menentukan akhir dari cerita saudara. Waktu saya sakit, ini namanya juga kan petobat baru, menggebu-gebu. Saya bilang, Tuhan saya sakit nih, dokter mau angkat, mau buang paru-paru saya. Tapi puji Tuhan gak jadi karena papa saya bilang jangan. Biar kalau dia mati, biarlah matinya utuh begitu saja, jangan ada yang kurang.
Jadi nggak diangkat. Jadi saya bilang, Tuhan saya tahu itu. Tapi saya minta paru-paru yang baru. Nah, saya nggak minta disembuhkan. Sembuhkan paru-paru yang sudah sakit, yang rusak ini. Tapi saya minta yang baru. Jadi saya selalu numpang tangan dan minta. Ya kan? Memang keadaannya sakit. Dan saya mengakui karena realita berdasarkan data medis yang ada, ya iya jelas. Tapi yang saya lakukan bahwa iman saya mengakui bahwa di balik itu semua ada Tuhan yang bekerja. Amin. Seperti Alvin Pratingga bilang, kita harus, iman itu harus percaya apa yang Tuhan janjikan walaupun kita tidak melihat. Jadi bukan saudara ngalamin saat ini. Di zaman dulu orang-orang hebat, peneliti-peneliti hebat, teolog-teolog hebat, mereka berargumen satu dengan yang lain. Apakah mujizat masih ada? Apakah iman itu realita? Dengan realita keadaan yang ada bisakah bekerja? Nah itu yang sekarang kita hadapi dalam kehidupan ini. Jadi poin yang pertama, iman kita harus mengakui keadaan yang ada. Saudara jangan beninai. Siapa sini suka menyangkal? Orang yang suka menyangkal itu orang yang suka kentut. Kamu kentut ya? Bukan saya, enggak, iya kan? Tapi dia kentut. Tapi riset mengatakan orang yang suka kentut itu orang sehat. Karena ususnya bekerja dengan baik. Bakterinya bekerja dengan baik. Seharusnya bilang puji Tuhan saya sehat loh. Jadi organ tubuh saya bekerja dengan baik, maka dia keluar seperti mobil asap knalpot keluar. Ya kan? Berarti bekerja dengan baik. Dulu kita ada nurse di sini, Novi bilang, aduh pastor saya jadi perawat di Sydney ini. Kalau orang itu sudah malas buang air, itu bahaya, air kecil dan air besar. Itu bahaya, tanda-tanda mau lampu merah. Artinya kalau orang itu mau buang air kecil susah, makan banyak tapi buang air besar susah, jarang-jarang, itu bahaya. Tapi kalau lancar, aman. Nah kayak gitu, ya kan? Nah kita kembali lagi saudara, bahwa dalam kehidupan ini saudara dan saya kita beriman akan janji Tuhan. Kita beriman akan segala sesuatu semua baik apa adanya. Tapi realita yang kita hadapi saat ini bahwa kita kurang dalam segala hal. Justru karena itu saudara harus mengakui keadaannya. Saudara bawa datang ke dalam kaki Yesus seperti Yosafat. Dia datang membawa surat ancaman Raja Sanherib. Tuhan engkau lihat ini, kami bangsa yang diurapi, engkau memilih kami karena Abraham. Sekarang kami diancam mau dimusnahkan. Dia membawa di bawah kaki Yesus. Dia buka dan dia berdoa. Jika saudara mendapatkan tagihan listrik, tagihan uang sekolah, kesehatan terganggu, apakah yang kau membawa di kaki Tuhan? Apakah yang kau berdoa, Tuhan ini surat tagihan? Apakah yang kau bawa di kaki Tuhan? Nah kita belajar saudara. Kita lihat poin yang kedua. Poin yang kedua. Iman berdiri di atas janji Tuhan. Iman berdiri di atas janji Tuhan. Tetapi imannya tidak menjadi lemah. Fakta tidak mungkin secara manusia yang sudah umur 100 tahun, yang sudah mati haid, bisa memproduksi keturunan. Ya, tapi janji Tuhan, dia akan menjadi bapak banyak bangsa. Iman percaya kepada Tuhan bahwa apa yang kita baca dalam firman Tuhan, apa yang kita baca dalam Alkitab, audio Bible-nya kita, saudara harus imani. Karena itu bukan novel.
Saudara harus hafal, jika ada ayat-ayat tertentu yang menyentuh hati saudara, berarti Roh Kudus sedang memberikan hints kepada saudara. Saudara catat dan bawa dalam doa. Amin. Karena firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Saudara bawa dalam doa. Minta kepada Tuhan. Membacakan firman Tuhan. Jadi keyakinannya tidak tergantung kepada situasi. Kembali lagi. Keyakinan Abraham tidak tergantung kepada situasi. Tetapi kepada siapa yang berjanji. Tuhan yang berjanji. Lihat bintang di langit. Pasir di laut. Tuhan yang berjanji. Kalau Tuhan yang sama. Dikatakan semua yang ditulis itu berlaku juga buat saudara dan saya. Kenapa kita nggak mengambilnya? Iya kan? Kalau dikatakan semua yang tertulis itu buat Abraham, itu berlaku buat saudara dan saya. Kenapa kita nggak ambil ya? Kok kita mau hidup susah ya? Kayak orang luar yang tidak punya iman, tidak punya Tuhan. Memang kita susah. Memang kita lahir keluar dalam keluarga miskin. Kita kurang. Tapi janji Tuhan, Dia mengangkat kita. Amin. Kita berdiri lebih tinggi, kita duduk lebih tinggi. Karena janji Tuhan. Untuk itu saudaraku, dalam segala hal saat ini yang bisa kita lakukan, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Bukan hanya saudara beriman, iman harus disertai dengan perbuatan. Amin. Bagaimana caranya Pak? Kalau saya susah, saya miskin, saya mulai belajar. Karena Alkitab mengatakan, kalau saya melakukan segala sesuatu, lakukanlah untuk Tuhan. Kalau saya makan untuk Tuhan. Saya minum untuk Tuhan. Saya bekerja untuk Tuhan. Jadi kalau saya punya konsep pemikiran hal demikian, maka dalam hidup saya pasti berdiri lebih tinggi. Amin. Oh iya dong. Kalau saya bilang saya makan untuk Tuhan, saya lihat itu samcang, sosis, Chinese sosis. Samcan. Iya kan? Samcan. Samcan, lapcong. Sosis. Itu kan enak itu dicampur sama nasi. Nasi goreng Nasi lagi ya, campur. lacong. Itu kan enak itu. Wih, dulu saya doyan gitu, tapi sekarang saya nggak makan lagi tuh. Bertobat. Enak gitu kan? Nah, soto Makassar, wih. Soto Makassar itu kan enak gitu. Halim paling doyan Pak Halim. Lo apa? Bisa, kita bisa makan, tapi dibilang kalau makan untuk Tuhan. Jadi kalau saya makan untuk mengurangi umur saya, apakah saya makan untuk Tuhan? Saya harus jaga bait Allah ini, makan yang sehat, iya kan? Iya, jangan terlalu kurang, jangan terlalu banyak, iya. Amin. Kita harus jaga. Begitupun kalau kita minum untuk Tuhan. Kalau minum alkohol, perjamuan kudus saja secukupnya. Sesudah itu jangan lagi minum di luar mabuk-mabuk. Iya kan? Nah kalau kita melakukan hal yang demikian, jelas hidup kita nggak akan naik. Malah turun. Di mana sih ada bos employer yang mau memperjakan pemabuk? Kalau saudara lihat pemabuk, saudara mau jadi karyawan saudara nggak? Saudara pasti nggak mau. Kalau saudara lihat, ada orang cari kerja tapi pelahap. Makan sampai lupa diri. Kira-kira saudara jadi bos mau kasih kerja dia enggak? Iya kan? Itu aja. Dengan hal ini yang simpel itu aja, masa depannya udah suram. Bekerjalah untuk Tuhan. Jadi pada saat saudara bekerja, harus perbedaan. Majikan gak ada, bos gak ada, tapi saudara tetap bekerja, beres-beres, bersihin kaca, bersihin meja,
debu-debu di pojok-pojok saudara ngelapin. Dengan sendirinya pasti akan tampil beda. Bosnya bilang, selama saya punya buka usaha, saya nggak ketemu pekerja kayak kamu begini. Iya kan? Bosnya bangga gitu. Selama saya bekerja, buka restoran atau saya buka usaha, saya nggak ketemu karyawan sejujurnya kamu gini. Saya sengaja jatuhin uang $100 di lantai. Terus saya tendang masuk ke bawah kolong meja supaya nggak dilihatin orang. Tapi kamu waktu bersih-bersih, sapu-sapu, kamu dapat uang, kamu balikin ke saya. Bos bilang, jarang nih dapat orang jujur kayak begini. Iya kan? Tapi kalau misalnya saudara dapat, ada orang bilang kayak gini, ini supermarket ini kurang benar nih. Itu kan barang yang dijual kan ditaruh di rak supermarket. Tapi saya ketemu ada satu di kolong jatuh. Kayaknya nggak dipedulin orang. Saya ambil itu. Saya pikir itu kan kalau jatuh itu kan berarti nggak kepake kan. Saya ambil. Saya keluar. Ditahan sama security. Kamu belum bayar. Enak aja. Barang apa? Itu di tangan kamu. Saya nggak ambil di rak. Saya ambil yang jatuh di pojok itu di kolong. Dekat tong sampah. Iya kan? Dekat tong sampah. Jadi kita mikir bahwa semua yang ada di supermarket itu pasti ada sesuatu yang gak kejual. Ya, kita ngambil, kita buka keluar. Ditangkap sama security. Ternyata semua yang ada di supermarket di atas rak maupun jatuh di bawah rak, semua juga dijual. Iya kan? Nah, bayangkan kalau misal kita punya pemikiran demikian, terus kita ketangkep gara-gara kornet beef sip jatuh di bawah kolong meja, nggak ada yang ambil, kita ambil bawa pulang, kita pilih itu free. Nama kita tercatat di kepolisian. Nanti kita lamar kerja susah. Nah, ini hal-hal yang sangat simpel gini. Kalau saudara mengerti, saudara hidup untuk Tuhan, makan untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Dengan demikian jika engkau punya pemikiran hal yang demikian, semua engkau lakukan karena iman. Hidup karena iman, hidup untuk Kristus, matilah keuntungan. Berarti kita hidup oleh iman. Jadi segala yang kita lakukan semua dalam hidup ini, kita harus lakukan berdasarkan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau saudara hidup jadi pelaku firman Tuhan, saudara jangan minta kerja. Orang datang tawarin saudara kerja. Kita mau buka proyek ini, perusahaan baru kita. Tapi mau cari orang jujur kayak kamu susah ya. Mau nggak kamu jadi manajer di sini? Iya toh? Tapi kalau saudara punya pengalaman banyak. Tapi dalam kampung saudara terrecord. Itu barang kantor aja dibawa pulang sama dia. Iya kan? Itu kan barang kantor. Itu kan sekarang lagi lebaran, lagi libur. Itu motor kantor, mobil kantor dibawa pulang. Baru dibawa satu keluarga pergi jalan-jalan. Saudara bisa bayangkan kalau saudara lihat orang begitu, satu saat saudara buka usaha, mau kasih kerja orang itu enggak? Itu kan asetnya kantor. Kok dibawa pulang, bawa keluarga pergi jalan-jalan keluar kota? Kalau izin boleh, sekalipun izin pun, saudara boleh lakukan. Tapi lebih baik saudara jangan lakukan. Sebaiknya jangan saudara lakukan. Karena hidup kita ini seperti surat yang terbuka. Orang bisa melihat kita, apa yang kita lakukan. Jadi arti kata masa depannya kita tergantung dari apa yang kita hasilkan setiap hari. Kalau kita menghasilkan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan setiap hari, dan orang kan bisa melihat orang yang seperti ini susah kita cari. Amin. Nah, di sini yang kita harus mengerti bahwa iman itu berdiri di atas janji Tuhan.
Tuhan berjanji, tapi saudara harus hidup oleh iman. Jadi pelaku firman Tuhan. Hanya orang yang bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang bisa hidup oleh iman. Saudara nggak bisa baca Alkitab dan mengklaim kepada Tuhan, Tuhan biar dari utara, dari timur, dari barat semua mengalir kekayaan bangsa-bangsa. Saudara nggak akan bisa mengklaim hal demikian. Contoh saudara nggak bayar pajak. Saudara nggak bayar pajak. Ini kan mau end financial year. Saudara klaim pajak ke kantor pajak. Dapat gak? Nggak dapat tuh. Bulan Juli. Tapi kalau misalnya nggak pernah bayar pajak, nggak bekerja, bisa klaim nggak? Nggak bisa dong katanya. Wih, ini kita tahun ini saya dapat beli apa ya? tes agent kita di belakang. Nah, begitupun kita, kalau kita sudah baca firman Tuhan, kita imani dan kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka kredit itu akan kembali kepada kita. Karena orang bisa melihat hidup kita sebagai suratan yang terbuka. Amin. Suratan yang terbuka. Untuk itu maka apa yang dikatakan oleh Paul Tillich juga dikatakan bahwa iman itu bukan hanya mengubah tentang moral orang. Ingat, Paul Tillich katakan iman itu hanya bukan mengubah moral seseorang, karakter moral, tapi mengubah ekonominya, mengubah masa depannya, mengubah segala sesuatu menurut Paul Tillich. Jadi kalau kita jadi pelaku firman Tuhan, kita hidup oleh iman dan kita jalan lurus, ya jelas kita nggak cari kerja, kerjaan cari kita. Amin. Kan orang lihat susah, kita cari orang punya skill yang hebat, yang mantap, tapi orangnya nggak jujur. Mau nggak saudara kerjain orang kayak gitu? Tapi kalau orangnya jujur, tapi belum punya skill, gak apa-apa, kita kasih dia kursus aja. Karena untuk dapat skill bisa, cari jujur susah. Dikatakan gunung yang gundul bisa direhabilitasi, ditanam kembali pohon-pohon yang menghijau. Tapi kepercayaan yang gundul susah dibalikan. Oh iya, saudara harus mengerti gitu. Jadi hidup ini kembali bahwa iman itu berdiri di atas janji Tuhan, bukan perasaan. Jadi saudara bisa melakukan segala sesuatu, saudara bisa mengklaimkan segala sesuatu karena realita yang ada. Jika engkau susah saat ini, jika engkau miskin saat ini, jika engkau sakit saat ini, ingat engkau harus berdiri atas janji Tuhan. Di atas janji Tuhan, engkau harus jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Iya. Anak-anak jangan suka berantem sama orang tua. Orang tua salah, saudara berdoa, sudahlah. Iya kan? Wah, habis gimana? Dia mengandung kita, dia melahirkan kita. Kalau dia salah, saudara ambil aja air 1 baskom. Tapi jangan diguyur. Ambil air 1 baskom, berlutut di kaki dia, cuci kaki dia, ngelapin yang bersih. Iya toh? Nah itu caranya. Jangan saudara marah-marah juga. Nanti orang juga lihat, bingung yang mama mana, anak yang mana. Yang galakan anak daripada mama, salah. Karena kita bilang kalau kita ini 10 perintah Allah. Kalau kita ini enggak hormati orang tua, umur kita pendek loh. Siapa sini mau umur pendek? Ketemu Tuhan duluan loh. Oh kalau katanya kalau. Kalau. Kalau ketemu. Maka apapun yang terjadi, orang tua itu selalu benar. Iya betul. Sebagai anak kita mengalah, sudahlah. Supaya nanti kalau kita jadi orang tua, kita jangan copy kayak gitu. Benar kan? Iya. Oh iya. Kalau dulu saya lihat papa saya, takut loh. Iya kan? Iya, setelah udah gitu, saya bilang, kalau saya jadi papa saya mau begitu.
Iya kan? Saya mau jadi papa, nah, sama anak saya guling-guling sama dia, gulat sana, gulat sini, iya kan? Kayak gitu, kayak di film-film. Nah, kalau lihat ya orang Chinese, papa yang turunan Tionghoa Chinese, dia kayak raja gitu, cool banget gitu. Senyum juga kagak, rangkul anak juga kagak, apalagi cium pipinya. Tapi kalau kita lihat, film bule gitu, papa rangkul anak, anak udah jalan sama papa cerita, curhat, ngomong-ngomong, makan bersama, minum bersama, iya kan? Kayak teman, harus ada perbedaan. Nah, orang tua kita itu kan nggak mengerti karena masanya berbeda, belum mengerti. Kita saat ini yang sudah mengerti, kita jangan mengulangi kesalahan yang sama. Nanti anak kita, kalau kita zaman sekarang kita begitu, anak itu pikir, ini rumah ini kayak rumah panti asuhan ya. Tahu kan rumah panti asuhan? Papa panti asuhan gak pernah pergi peluk-peluk anak kan. Cuma ini kasih makan, kasih tidur, udah. Apa yang kamu butuh selesai, iya toh? Nah itu harus ada perbedaan. Kita lihat yang ketiga saudara, yang terakhir. Katanya cepat. Yang ketiga, iman menumbuhkan ketekunan. Iman menumbuhkan ketekunan. Jadi di sini apa yang terjadi dengan Abraham? Ia tidak bimbang, malah diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Jadi iman yang sejati itu tidak menyerah saat menunggu. Amin. Iman bertumbuh dalam pujian dan penantian. Jadi maksud saya bahwa iman yang sejati itu tidak menyerah dan menunggu. Arti kata saudara mengerti Abraham dan Sarah itu, Ishak ada itu bukan karena dikandung oleh Roh Kudus, tapi mereka berusaha, mereka berjuang, mereka tetap memuji Tuhan. Jadi pada saat ini saudara sedang bertekun dengan iman saudara. Saudara kurang dalam kesehatan, berusahalah hidup sehat. Minum obat, tidur yang baik, makan yang baik, berusaha. Jaga hati, jangan terlalu marah-marah orang, jangan kesal atau dengki sama orang. Karena itu mempengaruhi emosi saudara, mempengaruhi hormon saudara. Jika saudara kurang dalam keuangan, saudara harus berpikir, turunkan gengsi, tingkatkan aktivitas saudara. Amin. Jadi turunkan gengsi gimana? Kalau saya kurang uang, kenapa sih saya nggak bikin pecal pisang atau pecal sayur gado-gado, taruh di depan pintu rumah, jualan, orang datang ya setidak-tidak 10.000, 20.000 masuk daripada nggak ada sama sekali. Saudara harus melakukannya, jangan duduk dan diam. Iman itu menumbuhkan ketekunan, artinya bahwa saudara jangan menyerah dalam keadaan yang ada. Jika engkau mau jadi kaya, engkau harus berjuang. Jika engkau mau jadi pintar, engkau harus sekolah. Jangan engkau berdoa dan puasa supaya engkau pintar, harus sekolah. Amin. Semuanya ada caranya, ada jalannya. Kalau engkau mau kaya, engkau mau supaya hutangmu terbayar, doa dan puasa enggak cukup. Engkau harus bertekun, berusaha. Berusaha. Apapun bisa engkau lakukan. Mau jual kopi di pinggir jalan pun jadi. Iya toh? Di sini nggak bisa saudara bikin catering. Asik juga. Iya kan? Kayak kemarin Ibu Lani King. Beliau kasih saya bacang. Bu, saya udah puji-puji, laku tuh bacangnya. Tapi kita yang promosi nggak dikasih bonus. Kita ini kan mirip kayak iklan RCTI kan. Nah, kita kasih iklan bonus. Iklan itu kan bayar, tapi kita nggak dapat bonus. Jadi akhirnya orang pesan-pesan sini, iya kan? Nah itu, jangan duduk diam. Jika saudara bisa bikin dalampa gogos, bisa bikin es pisang hijau, saudara bisa bikin apapun, bikinlah. Setidak-tidaknya ada pemasukan.
bertekun. Jangan duduk diam dan meratapi nasib ini. Amin. Jadi Abraham itu menunggu bertahun-tahun. Janji tidak digenapi segera. Tapi ia tidak menyerah. Jadi dalam ayat Roma 4 ayat 20 sampai 21 dia katakan ia tidak bimbang ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Jadi arti kata bahwa pada saat engkau mengalami sesuatu saat ini, engkau terjepit dalam kesehatan, terjepit dalam ekonomi, jangan engkau bimbang, tapi perkuatkanlah imanmu, percaya kepada janji Tuhan, tingkatkan aktiviti saudara, apa sih yang bisa saya lakukan. Amin. Saya senang kayak Ibu Erni, ya. Ibu Erni sedang menunggu penantian. Penantian maksudnya mau datang ke Australia, mau jalan-jalan ke Australia. Daripada dia nunggu-nunggu bingung-bingung, dia buka jualan di sana. Dengan jualan, dari hasil yang ada dia bisa membawa persembahan perpuluhan ke gereja, ke rumah Tuhan. Jadi ada sesuatu produktivitas. Saya memperhatikan juga seperti anak saya. Dia berdoa, minta kerjaan, segala macam. Waktu dia kerja, dulu dia kasih buah sulung. Wih, dia bingung, sedih. Aduh, Dedi saya juga butuh. Iya, kamu butuh, kasih aja sudahlah, tutup mata aja. Dia kasih enggak, kasih enggak. Udah kasih aja lah gitu, tutup mata. Dia akhirnya dia ngasih, dia kerja, gak lama dia sudah gak kerja lagi. Iya kan? Sekarang dia sudah kerja lagi di Starbucks. Nah di Starbucks, sekarang lagi dia bilang, Starbucks itu mau tutup loh. Jadi dia bilang Starbucksnya dia itu Starbucks yang pertama kali ada di kota Sydney. Dan dia employee yang paling terakhir di employee di tempat itu. Ya, jadi Starbucks mula-mula ada di kota Sydney. Jadi dia yang paling terakhir. Di sini saya mempelajari ya, jika kita percayakan janji Tuhan, ya, kita mulai bertekun dengan janji Tuhan. Pada saat kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, kita memberi sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, saudara kita memberi hutang kepada Tuhan. Jadi bukan karena saudara mengharapkan kembali, tapi itu akan membuat sesuatu dalam perjalanan hidup saudara, yang akan mendorong saudara bahwa saya enggak sendirian. Amin. Seperti saya, contoh waktu saya dulu sekolah. Saya sambil sekolah saya dagang. Tapi saat itu saya sombong juga. Sangat sombong katanya. Sangat sombong. Saya bilang kepada papa saya, karena namanya anak ketemu gede. Jangan kasih uang saya, uang makan. Saya bisa cari sendiri. Saya buktikan. Iya, saya buktikan. Makanya kan itu dampaknya ke Pastor Pipi. Waktu gua pergi makan yang mau cabut gigi di rumah sakit, di kampus, kan gak ada duit di dompet loh. Tapi kan mau cabut gigi kan makan dulu. Kalau gak repot. Tapi karena dia adik saya Koko, gimana, malu dong. Udah makan aja, mau pilih yang mana. Dia makan, saya makan. Habis itu gak ada duit bayar nih. Gak ada duit, habis terlalu sombong. Saya harusnya Pak, goceng dong setiap hari, kan kasih goceng setiap hari. Tapi kan tepuk dada, gak perlu kasih lagi. Kayak itu, kayak Soekarno promosi. Ya udah gak dikasih. Nah pergi makan kan gak ada duit, tapi harus makan. Habis Pi duduk sini diam-diam aja ya. Nah, maju ke depan ngomong sama tante jual minyak kayu putih. Dia lihat ngintip-ngintip, dia malu. Yang jual gak malu, yang duduk makan malu. Nah di situ saya pelajari bahwa dalam kehidupan ini saudara banyak hal yang terjadi. Jadi pada saat hal-hal itu terjadi, saya ingat yang bisa saya lakukan selama papa saya masih hidup. Saya akan berusaha sendiri mencukupi kebutuhan saya selama saya ada di Jakarta. Saya bilang, Pak sini pinjam uang 150.000. Buat apa?
buat modal dagang. Iya gitu, waktu saya muda gitu. Iya, saya bilang anak saya nggak boleh ikut saya gitu, repot. Iya repot, dia marah. Iya kan, terus lagi. Nah pada saat itu buat apa? Buat modal dagang. Iya saya pergi duplikat kaset, pergi beli celana dalam perempuan, BH, saya jual di kampus, anak-anak wanita malu-malu, saya panggil anak wanita yang lain nih, saya kasih buat kamu jualan, nanti kamu dapat bagian juga. Iya kan? 2 minggu saya balikin lagi uangnya, nah gitu. Jadi dia kasih saya Vespa 1 juta, 1 bulan saya ganti lagi motornya pakai uang saya, gitu loh. Terlalu sombong itu, makanya repot juga. Akhirnya gara-gara Cian adiknya mau di wisuda dokter, suruh saya ngantar mamanya. Saya bilang gak bisa, saya lagi janji sama pacar mau ajar dia bawa mobil. Ini dia nih. Tapi itu cerita dari Vespa ganti ke motor ganti ke mobil, itu usaha sendiri, tau nggak? Usaha sendiri. Sampai akhirnya saya bilang, saya nggak ikut papa juga, saya pasti berhasil. Gitu, sombong gitu. Sampai dibilang anak ini memberontak. Dia ngomong ngoceh-ngoceh bahwa keluarkan aja dia dari rumah. Gitu, karena anak ketemu gede. Ya saya keluar lah, kayak gitu. Itu namanya terlalu sombong. Tapi ada ada nilai positif yang saya belajar. Saya menganggap dia selama papa saya masih hidup, saya akan lakukan sebaik mungkin. Kalau nanti saya sudah nggak mampu, saya minta Pak goceng lagi dong. Iya toh? Pak minta uang jajan lagi. Jadi saya berusaha sebisa mungkin supaya hidup nggak bergantung dengan pemberian orang tua. Nah saya berusaha. Nah sama pun dengan demikian. Jika kita iman kepada Tuhan Yesus, kita juga harus berusaha. Berusaha. Seperti Rafael, dia memberikan buah sulung. Pada saat dia memberikan buah sulung, dia tahu Tuhan bersama dengan aku. Di pekerjaan, dimanapun aku melangkah, apa yang aku tabur pasti Tuhan memperhitungkan. Nah itu yang dikatakan bahwa ada sesuatu shadow atau payung yang menutupi kita. Seperti saudara, saat ini saudara kalau nggak punya BPJS, saudara sakit, saudara rasa apa coba? Demam. Kalau saudara sakit, saudara nggak punya BPJS atau nggak punya asuransi yang lain, nggak punya asuransi, saudara rasa apa? Rasa demam dong, sakit kan demam. Iya kan? Benar nggak Ibu Chen? Kalau sakit kan demam. Saudara kalau nggak punya BPJS, nggak punya asuransi, rasa apa coba? Rasa aduh gimana ya? Iya kan biayanya. Tapi kalau saudara punya asuransi, saudara punya BPJS dan semua berantri seperti kayak kereta api. Saudara rasanya apa? Aman, tenang. Walaupun nanti saya masuk rumah sakit pasti dapat tempat yang bagus. Biaya pasti nggak keluar. Itu kan perasaan. Iya kan? Nah perasaan itu yang membuat saudara aman. Nah sama juga pada saat kita berjalan dengan Tuhan. Janji Tuhan itu membuat kita aman. Kalau Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Sehingga pada saat kita berjuang, kita berusaha dengan jujur sesuai dengan jalan Tuhan. Dengan iman kita jujur, kita berjuang. Manusia lihat kita walaupun dalam segala tekanan dan segala macam. Tapi kita punya ketekunan karena ada janji Tuhan. Amin. Iya, sama seperti saudara punya BPJS. Walaupun masalah datang saudara sakit, tenang, saya punya BPJS, saya punya asuransi. Saya masuk rumah sakit pasti gak akan keluar duit, gak akan keluar uang dan tidak menyusahkan anak cucu. Pasti itu kan perasaan aman saudara. Kenapa orang beli asuransi?
supaya ada rasa aman. Nah, firman Tuhan itu juga adalah asuransi dalam hidup saudara dan saya, bahwa kita ini enggak sendiri. Dia bersama dengan kita sampai kesudahan. Amin. Dia berjanji masa depan kita penuh harapan. Tapi kalau janji Tuhan kita harus berusaha. Jangan duduk diam saja tepuk-tepuk nyamuk. Saudara tahu kalau duduk diam tepuk-tepuk nyamuk? Kalau di kampung orang bilang, duduk di pojok jalan sana tepuk-tepuk nyamuk, ngomong, merokok sampai malam hari nggak ngapa-ngapain. Harus ada usaha. Nah itu yang membuat kita berbeda. Amin. Jadi kita lihat terus lagi saudara. Iman yang bertahan bukan iman yang instan. Ya, saat menunggu Tuhan, jangan saudara menyerah. Bertumbuhlah dalam pengharapan dan memuji Tuhan. Amin. Kita lihat kesimpulan kita, saudaraku. Kesimpulan kita. Iman bukan menyangkal kenyataan. Iman percaya pada kuasa Tuhan di atas kenyataan. Abraham tetap percaya meski logika berkata mustahil. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian ini sebagai doa kita. Meskipun Tuhan tidak menolong. Thank you, Jesus. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Meskipun Tuhan tak menolong kita, Meskipun Tuhan tak menolongku, nyanyikan dengan iman saudara. meskipun duri Katakan kepada dalam dagingku, Kita akan terus memilih percaya. ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku belum terjawab, Meskipun doaku tak amin. terjawab, Mari nyanyi dengan sungguh-sungguh. Meskipun hatiku, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan
Berkali-kali kau menolong, Yesus terima kasih. berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong Tuhan, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Kali Engkau baik. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, Engkau setia. berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Katakan kembali. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong kami. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa kelam Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Kami mengerti dalam hidup kami masing-masing. Kami punya pergumulan kami masing-masing. Tapi satu kami belajar dari Abraham. Dari pergumulannya Abraham. Abraham tidak menyangkali keadaan yang ada. Realita yang ada. Justru karena imannya dia mengakui keadaannya dia. Justru karena imannya, dia berdiri karena janjimu Tuhan. Justru karena imannya, ia setia Kau setia Tuhan. menumbuhkan keyakinannya bahwa Tuhan Engkau tidak gagal dalam semua janji-janjimu. Kami mau belajar. Saat ini mungkin kami yang kurang dalam ekonomi, kami yang kurang dalam kesehatan, kurang dalam relationship kami. Kami punya masalah. Kami mau belajar. Kami tidak mau menyangkali keadaan yang ada. Tapi kami mau mengimani. Justru karena keadaan itu yang ada, iman kami harus bekerja. Justru karena keadaan yang ada, kami harus berdiri. Karena janji Tuhan, Amin. kami harus hidup oleh firman Yes, Tuhan. Lord. Bukan karena melihat. Thank you. Kami harus menjadi pelaku firman Tuhan. Justru itu kami harus makin setia. Menumbuhkan keyakinan kami. Bahwa kami hidup bukan karena melihat keadaan yang ada. Tapi janji Tuhan tidak pernah gagal dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terus beracara kepada kami ya Allah Roh Kudus. Karena Engkau sudah merancang kami masa depan yang penuh harapan. Thank you. Mungkin saat ini dalam masa transisi kami belum melihat masa depan yang penuh harapan itu.
Tapi satu yang kami percaya, jika kami berjuang, jika kami tekun dan berjuang, Amen. maka itu adalah kepunyaan kami. Yes, Lord. Mampukan kami ya Roh Kudus, Thank you, Jesus. supaya kami memiliki rasa Terima kasih. dalam perjuangan kami tidak sendirian. Terima kasih, Yesus. Tuhan selalu bersama dengan kami. Thank you. Karena firman-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Amen. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Berkati urapi kami saat ini. Amen. Berikan kami kekuatan kemampuan ya Bapa. Supaya kami bisa berjuang seperti Abraham berjuang. Biar masalah halangan tantangan yang ada tidak menghalangi kami. Supaya kami tidak mengakhiri hidup kami dengan kekurangan-kekurangan yang ada. Dan biarlah hidup kami bisa menjadi kesaksian iman buat generasi dengan generasi yang berikutnya. Karena Engkau bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Mari saudara kita berdiri, kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus Engkau sembah, sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, Amin. diberkatilah studimu, Amin. diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkat juga sistem imunmu semakin kuat mengalahkan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan Engkau sembah, memberkati Engkau berkelimpahan. Ia merancang Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu. Hingga pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapa di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkatakan amin.